Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Kita doakan senantiasa teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin ya teman-teman, dan salam otomotif. Pada video kali ini saya mau berbagi lagi ya dengan teman-teman semuanya. Jadi di sini ada mobil Suzuki S-Team. Oke, mobil ini ada masalah dengan alternator ya, dinamo ampere. Jadi mobil ini kalau kita hidupkan mesinnya, lampu tanda indikator itu menyala ya, tidak mau mati. Nah, contoh seperti ini, coba kita ke dalam. Di sini saya kunci kontak on ya. Nah, di sini kan menyala, ada lampu tanda aki dan oli ya. Kalau mobil teman-teman di sini pasti banyak ya, ada lampu macam-macam ya, ada check engine, ada yang lain-lain ya, EPS dan segala macam. Nah, di sini ada lampu tanda indikator aki dan oli. Nah, ini sekarang mesin sudah saya hidupkan, coba lihat RPM sudah jalan. Nah, si lampu tanda indikator ini masih tetap menyala ya. Harusnya kan ini mati ya, menandakan bahwa dinamo ampere atau alternator atau dinamo cas berfungsi dengan baik ya. Jadi aki langsung bisa dicas. Nah, jadi ini permasalahannya di mobil ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ke depan lagi untuk mengecek bagian dinamo ampernya. Baik teman-teman, jadi di sini saya cepatkan saja ya videonya. Jadi untuk masalah pada mobil Suzuki S-Team ini rata-rata ya, kalau memang nyala indikator aki itu permasalahannya rata-rata ada di alternator ya atau dinamo ampere. Yang penting teman-teman sudah pastikan dulu ada power yang masuk ke soket ya, pin di belakang itu ada soket pin kan ya, ada kabel pakai tes pen DC, pastikan masuk. Kemudian fan belt tidak putus. Nah, kalau semua itu sudah oke, kita lanjut untuk membongkar alternator. Nah, di sini teman-teman udah ketahuan apa masalahnya. Jadi saya cek di sini pertama di bagian karbon brushnya. Ini karbon brushnya atau cool brush. Jadi kalau mobil itu sampai lampu indikator aki menyala, teman-teman nggak usah terlalu khawatir sekali ya, nggak usah terlalu khawatir banget, karena rata-rata itu biasanya ya masalahnya di sini, namanya karbon brush atau cool brush. Nah, kita perlu untuk beli dan menyolder ulang. Nanti kita bisa beli, itu harganya terjangkau, paling sekitar 20 sampai 30 ribu ya. Nah, tapi di sini kondisi karbon brushnya masih bagus ya, masih tebal. Dan saya cek kembali di sini ternyata permasalahannya itu ada pada IC-nya yang bermasalah. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini sudah saya cek IC-nya, ternyata IC-nya yang bermasalah. Nah, jadi teman-teman, buat rekan-rekan semuanya yang punya mobil apa saja ya, yang konvensional ya, rata-rata sih mobil injek juga sama ya. Tidak maksudnya kalau masalah indikator menyala itu berhubungan dengan alternator ya. Jadi kalau di jalan tiba-tiba lampu indikator ini menyala, masih di jalan gitu ya, sebaiknya teman-teman cari tempat aman dan menepi dulu ya. Coba cek dulu, takutnya nanti kan tali kipasnya putus atau ada kerusakan lain, karena kalau dibiarkan nanti akinya bisa tekor, apalagi kalau jalan malam ya. Tapi kalau dalam kondisi darurat, baiknya teman-teman matikan AC, matikan juga lampu utama, pakai lampu kecil saja, lampu kota itu ya, lampu senja, matikan audio, dan segera cari bengkel terdekat. Nah, jadi teman-teman, di sini saya singkat saja, permasalahannya ada pada IC, dan IC-nya kita ganti ya, karena ini Suzuki S-Team. Sebetulnya ini aslinya itu kalau IC-nya 3 pin ya, tapi ini kita sudah robah menggunakan ST100 atau Suzuki Forza sama ya dengan Carry 1000. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah ganti dengan yang baru dan langsung kita pasang dan langsung kita tes ke mobilnya sekarang. Untuk persamaan IC juga Xenia 1000 bisa ya, sama ya. Jadi Xenia 1000 Suzuki Forza itu sama ya dengan S-Team, jadi kita bisa ngerubah.
Oke teman-teman, di sini sudah terpasang ya seperti ini. Nah kalau teman-teman mau cari tahu bagaimana cara kita ngetes IC atau ngetes dinamo, ada sudah saya buat videonya di video sebelumnya teman-teman ya. Nah sekarang langsung kita ke dalam, coba kita cek lampu indikator apakah sudah mati atau belum. Sekarang kita tes ya. Kalau tadi awalnya kan kalau hidup mesin lampu indikatornya tetap menyala ya. Nah sekarang coba kita tes setelah penggantian IC regulator ya, kata lainnya IC regulator sama saja. Nah indikator aki langsung mati, itu RPM jalan ya, tandanya mesin sudah hidup. Nah indikator aki sudah tidak menyala lagi. Nah teman-teman ya, mantap ya. Jadi begitulah sedikit kita berbagi buat teman-teman. Jika mengalami masalah yang sama ya, berarti kita harus bagaimana, sedikit teman-teman sudah ada gambaran ya. Nah kita juga bisa melakukan pengetesan dengan cara seperti ini ya. Kita tempelkan bagian depan, nanti akan ada tarikan magnet ya kalau dia mengisi. Nah ini ada bermagnet ya, narik. Nah itu ya. Kemudian cara yang selanjutnya teman-teman juga bisa sambil menghidupkan mesin mobilnya, copot salah satu kabel kepala aki ya. Ini masih nyala ya teman-teman. Nah ini saya silent suara aslinya karena ini di pinggir jalan dan berisik sekali. Jadi teman-teman kupingnya sakit kalau dengar berisik ya, jadi saya silent. Nih kita lepas salah satu min atau plus, seperti ini kita pisahkan tuh ya. Dan coba lihat mesinnya masih tetap hidup. Kita lihat ya, mesinnya masih tetap hidup ya. Nah kalau awal tadi dilepas pasti langsung mati ya teman-teman. Jadi beginilah sedikit cara kita untuk mengatasi ketika mengalami masalah pada mobil yang tiba-tiba lampu indikator, lampu tanda aki menyala saat kita sedang di jalan. Dan sedikit banyaknya inilah yang harus kita lakukan pada dinamo ampere ya, atau alternator atau dinamo cas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan dengan konten-konten yang mengedukasi buat teman-teman semuanya ya. Teman-teman jangan lupa subscribe, dan doa terbaik buat teman-teman semuanya, semoga semakin sukses selalu ya. Oke, thank you teman-teman, bye.